Disiarkan bersama saya Muji Prasetyo. Inilah podcast JDIH KPU Purbalingga. Rame ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, sore, malam untuk khalayak YouTube yang tersebar di seluruh penjuru. Pada kesempatan kali ini podcast JDIH KPU Purbalingga hadir kembali seri ke-45. Saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber. Halo dulu. Salaman dulu dong kita. Salaman dulu. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Istimewa kayak gitu ya. Mas Puji apa kabar? Saya kabarnya kedengaran baik sih, kedengaran. Kenapa kedengaran? Kedengaran. Ya, kedengarannya baik nggak kira-kira? Ya, kedengarannya baik. Kedengarannya baik ya. Oke, untuk teman-teman YouTube semua, podcast kali ini hadir kembali dengan tema pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc dalam Pilkada Serentak 2024. Kita akan mengupas tuntas apa aja sih yang ada di dalamnya, tugas-tugasnya, pengalaman menarik, kendalanya, bareng teman-teman narasumber dua orang yang sudah hadir di studio podcast KPU Purbalingga. Oke, sebelumnya di awal ini kita boleh perkenalan dulu ya? Boleh. Kita santai perkenalan ya? Iya, kan barangkali teman-teman yang biasa penikmat YouTube JDIH Kabupaten Purbalingga itu kepo nih, narasumbernya kok cantik-cantik yang sekarang ya gitu. Terus kira-kira statusnya apa nih kayak gitu kan. Nah, pertama dari sebelah kiri sendiri, namanya siapa Mbak? Oke. Perkenalkan, nama saya Hesti Hasana, biasa dipanggil Hesti, alamatnya asli Purbalingga. Status mahasiswa saja. Oke saja. Lalu Mbak Hesti ini berperan sebagai apa? Saya PPK, kebetulan Divisi Data dan Informasi. Oke, jelasin boleh PPK itu apa kepanjangannya? PPK itu Panitia Pemilihan Kecamatan, di mana memang kita itu bertugas bersama PPS, KPPS, maupun semua hal yang menyangkut dengan pilkada kali ini. Kerjanya di tingkat kecamatan ya? Iya, betul. Oke, cukup perkenalannya? Ya, cukup segitu saja. Kita Nanti terlalu panjang. beralih ke yang tengah nih. Ini dari Mbak siapa boleh? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Lagisa Putri, biasa dipanggil dengan Cikal. Saya berasal dari Purbalingga aja. Saya kebetulan menjabat. Ibu pejabat ya? Bukan, saya bukan ibu pejabat. Saya PPS dari Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja. Oke, biar ketahuan nih. Masing-masing punya peran di Badan Ad Hoc. Satunya ada di PPK. Itu teman-teman ad hoc di tingkat kecamatan, PPK Karangjambu. Ya, betul. Nah, ini teman-teman masyarakat Purbalingga paham nggak sih Karangjambu di sebelah mana gitu? Dataran tinggi ya? Iya, Curah hujan tinggi. Wah, sangat tinggi. Becek berarti ya Karangjambu. Enggak sih, alhamdulillah masih Aman ya? aman. Tapi jalan licin nggak kira-kira Mbak Isti? Kalau selama musim hujan, alhamdulillah enggak sih. Cuma memang kalau hujan angin deras itu biasanya banyak pohon tumbang. Dan biasanya sering mati listrik. Sering mati listrik juga. Iya. Satunya Karangjambu, satunya PPS. Nah ini kalau Mbak Cikal ini ad hoc di tingkat desa. Betul. Kayak gitu. Panitia pemungutan suara. Betul. Kalau Mbak Isti tadi divisi data dan informasi, Iya. Mbak Cikal apa? Kebetulan saya juga sama di Divisi Data dan Informasi. Oh berarti ngolah data pemilih ya? Iya, betul. Berarti masih Ini satu kebetulan ya. Iya, kebetulan. Kebetulan banget apa gimana nih? Kebetulan banget sih. Kebetulan banget. Tapi kan baru bertemu. Iya, jadi Baru udah kayak juga ya. bestie ya, udah kayak bestie. oh itu bisa diatur. Iya. Iya. Mbak Cikal ini dari PPS Penaruban. Iya, betul. Deket dong ya? Oh, saya Penarubannya Bukateja. Oh, Penaruban Bukan Bukateja. Penaruban sini. Oh. Ini adalah orang-orang tuh selalu salah paham. Penaruban itu dikira cuma di Kaligondang, padahal di Bukateja itu ada Penaruban. Penaruban. Berarti Mbak Cikal ini punya PR nih, harus ngenalin Penaruban Bukateja. Iya, Kayak gitu. betul. Karena aku juga nggak terlalu paham ya. Sama sih, Mbak Mas. Isti juga Sama. Ya, tahunya Penaruban dekat KPU di Iya, sini ya. benar-benar. Gitu. Oke. Pertama saya boleh tanya nih, kepo ke teman-teman berdua ini, Mbak Cikal dan Mbak Isti. Kira-kira apa sih alasan kok teman-teman berdua ini minat jadi ad hoc? Pertama dari siapa Mbak Isti dulu? dulu. Ya, boleh dari saya dulu. Kalau alasannya mungkin pertama karena penasaran ya. Penasaran. Iya betul, kayak masuk ke penyelenggara itu seperti apa. Notabene saya kan fresh graduate dan baru pertama terjun, apalagi di pilkada ini. Sebelumnya memang belum pernah berada di penyelenggara pemilu. Oh, belum pernah. Belum, makanya dengan pengetahuan maupun pengalaman itu yang sedikit. Nah, itu yang membuat tantangan bagi saya
agar bisa berkembang seperti itu. Apa sih mengenal bagaimana penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar gitu. Tapi sekali minat pengennya jadi PPK gitu ya. Nah, kebetulan karena pada saat itu pembukaan di hari pertama, saya langsung melakukan pendaftaran dan saya nomor 1 yang melakukan pendaftaran. Nomor 1 di hari pertama itu. Kita kasih applause dulu dong. Keren banget, guys. Karena Jadi memang belum pernah punya pengalaman di penyelenggara sebelumnya. iya, belum pernah. Karena kan pertama pembukaan yang PPK itu. Makanya merasa ada tantangan di situ. Iya, ya. betul. Dan hari ini sudah menjawab tantangannya. Iya, betul Karena sudah sekali. melaksanakan pilkada di Karangjowo itu lancar, sukses gitu Iya, ya. alhamdulillah. Sementara itu ya. Iya, Oke, sementara kita itu. beralih ke yang tengah lagi nih Mbak Cikal. Apa alasan kok minat jadi penyelenggara? Untuk alasan sama, yang pertama adalah aku penasaran nih. Aku penasaran apa sih, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara bekerja. Tugasnya ngapain Iya aja? betul, apa yang harus disiapkan, bagaimana, terus kayak pengen belajar aja sih, ingin belajar lebih dalam aja tentang bagaimana pemilihan itu Prosesnya dilaksanakan. gimana? Iya betul, Di tingkat desa, di tingkat kecamatan. betul. Apakah aku bisa menghadapi itu semua? Apakah aku mampu gitu? Apa aku bisa? Bisa nggak kira-kira kemarin? Alhamdulillah bisa. Tapi sebelumnya ada pengalaman di penyelenggara? Oh belum pernah. Kebetulan ini Sama juga aja. sama, Belum pernah. pertama kali. Ini itu ya, instingnya besar. Iya. Sama-sama. Berarti dua-duanya sama-sama ini ya, pendekar ya, belum pernah ya. Iya, stranger ya, kayak nggak tahu apa-apa tapi sudah berani masuk ke Iya, ranah yang Jadi Power Ranger, betul-betul. Power Ranger apa? Warna apa? Oh, kayaknya pink lebih Pink. lucu deh. Ini apa? Ungu ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ungu warna janda loh. Jangan lah, jangan dong. Jangan. 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 Ya, itu tadi ya alasan dan minat teman-teman narasumber berdua ini, kenapa kok minat jadi penyelenggara gitu ya? Karena tertantang, penasaran, ternyata sama. Awalnya penasaran ya, tapi bukan awalnya coba-coba, kemudian ketagihan bukan ya? Ya, itu juga salah satu Oh, sama, berarti ketagihan. karena waktu berawal dari penasaran kan, makanya kita mau mencoba. Setelah mencoba, oke nih. Tapi ini enggak, Mbak Cikal suka nggak ke cowok yang penasaran? Awalnya cuma penasaran. Kalau cuma penasaran aja mending nggak usah deh mas. Nggak usah ya? Nggak usah. Skip ya. Kayak iya kayak skip ya. skip terlalu Skip ya, terlalu gitu ya. dalam. Ghosting biasanya nggak sih ya? Iya. Berarti Mbak Esti punya pengalaman di ghosting? Enggak. Oh, enggak. Lebih baik ghosting orang loh. Iya. Nggak boleh buka kartu. Oh iya, lupa. Cewek Aduh. suka ghosting cowok nih. Loh, teman-teman. daripada kita disakiti ya Oh kan. iya. Oke deh. Oke, selanjutnya pertanyaan ini nih. Teman-teman narasumber berdua ini Mbak Esti dan Mbak Cikal itu kan beda daerah. Iya. Ini yang unik, Mbak Esti itu penyelenggara di daerah dataran tinggi Karangjowo. Purbalingga kan ada 18 kecamatan. Salah satunya Karangjowo itu di Ujung. daerah atas ya, Pegunungan. dekatnya Karangreja ya. Mm-mm. Nah, terus jalannya yang likap-likuk, terus banyak Tebing. ini ya, tebing, Jurang. bahkan kalau lewat jalan di daerah Karangjowo itu samping kiri kanan kiri itu jurang ya. Iya. Nakutin ya. Iya. Kalau nggak hati-hati tadi pembatas jalan ada ya. Beberapa, enggak Ada. semua sih, enggak Tidak semua jalan. Mm-mm. Dengar-dengar kan juga selama tahapan kemarin ada pohon tumbang segala macam ya kayak gitu. Boleh diceritain pengalaman menarik selama jadi penyelenggara di Karangjowo, kendala-kendala teknis di lapangan itu seperti apa? Oke, kalau terkait jarak ya, memang kalau dari KPU ke Karangjowo maupun sebaliknya itu memang kurang lebih 1,5 jam sih untuk Perjalanan ke sini. menempuh perjalanan. Jadi memang kalau lagi ada acara pagi itu pasti jam 6 itu kita udah OTW dari rumah. Karena memang ya jaraknya memang jauh gitu. Sebenarnya bisa lewat ini Karangmoncol, cuma tapi lebih jauh lagi. Jembatan Merah. Jembatan Merah itu juga bisa. Tapi ya itu kendala-kendala terkait misal cuaca yang hujan ataupun misal seperti saya kan divisi data. Nah, divisi data itu pernah beberapa kali itu sampai malam. Sampai hampir jam 12. Nah, ya kan pasti Iya, tahu kan Mbak. setuju itu. Bapak Itu- juga ikut ya malam. Iya betul. Karena memang menguras banyak waktu kan. Apalagi kalau memang pulang malam dari KPU itu menurut saya ke Karangjowo itu cukup ekstrim. Ekstrim. Iya, malam-malam pulang. Sebenarnya kalau dari Purbalingga ke Karangreja itu masih rame. Tapi kalau pas naik itu udah mulai sepi. Apalagi kalau udah jam 9, 10 ke atas, itu udah sepi banget. Kayak uji nyali ya. Kayak uji nyali banget itu Mbak. Terus kalau misalkan hujan, nah itu kalau hujan kan
divisi data itu nggak pernah luput dari yang namanya device laptop ya. Device laptop, Iya. betul ya. Selalu ada di tas ya. Iya betul. Kalau nggak bawa laptop itu kayak bukan divisi data dan informasi gitu. Nah Nggak itu data banget gitu ya. iya betul, data enable. Nah itu harus double proteksi untuk mengamankan data-data pemilih maupun yang menyangkut pemilu seperti itu. Berarti pengalaman Mbak Hesti ini selama tahapan contoh kayak lagi ada rapat koordinasi di KPU itu berangkatnya gasik banget ya. Gasik banget mas. Malah kadang pertama atau nomor 2 gitu. Pokoknya melebihi bocah sekolah gitu. Iya. Bocah sekolah jam nomor mangkat. Iya kita udah duluan. Udah Jam duluan. 5:30. Udah Kayak bocah duluan. sekolah ya. Iya. Oke. Itu karena jarak terutama ya. Nah kalau proses pelaksanaan di Karangjambunya selama ini tahapan beberapa tahapan yang terlaksana di Karangjambu, contohnya misal ada kendala nggak di lapangannya? Kalau di lapangannya sih alhamdulillah nggak ada karena di Karangjambu sendiri ketika melakukan rapat koordinasi BIMTEK maupun lain-lain itu biasanya kita maksimalnya sampai jam 6 atau memang kalau malam sampai jam 8 karena mengingat teman-teman yang jauh juga misal kayak Danasari, Jingkang itu kan lumayan jauh ya Mas jadi kita juga kasihan kepada teman-teman PPS yang lain gitu dan kebetulan rumah saya itu cuma 2 menit ke kecamatan. Oh, Iya. tetangga kecamatan. Iya betul. Jadi cuma tinggal turun udah sampai. Tapi tidurnya di kecamatan apa di? Tetap di rumah. Oke. 2 menit dari kecamatan rumahnya ternyata ya. Berarti overall nggak ada kendala ya? Iya kalau Selama tahapan dari awal sampai akhir, kemarin sampai tahapan pemungutan dan penghitungan aman? aman. Aman, alhamdulillah. Karena kita tuh daerah-daerah yang di bawah tuh khawatir ya. Iya, teman-teman betul. Daerah-daerah atas kayak Karangjabu, Karangmoncol itu terutama kan, terus Karangreja juga kan. Apalagi dengar ada pohon tumbang, gitu kan, akses otomatis kan terhambat kan, kayak gitu. Terus angin ya juga ya, angin curah hujan yang tinggi gitu. Katanya kalau di bawah nggak hujan di Karangjambu hujan sendiri ya? Seringnya seperti itu. Seringnya kayak 24/7 deh hujan di Karangjambu. Luar biasa. Tapi teman-teman penyelenggara PPS dan PPK udah terbiasa kehujanan. Iya, udah terbiasa. Waktu kemarin rapat pleno penghitungan di tingkat kecamatan, hujan enggak, tapi angin kencang. Jadi yang dari Danasari itu menemukan pohon tumbang. Jadi iya, agak lumayan lama menuju ke kecamatan. Nah, kalau pohon tumbang kena kabel listrik lah, beda lagi cerita nanti. Iya, betul. Terlalu ribet ya. Bener banget. Oke, ini sisi penyelenggara Karangjambu yang daerahnya karakteristiknya itu ya dataran tinggi, kemudian curah hujannya tinggi, ada angin gitu. Pokoknya udah terbiasa ya ternyata ya teman-teman penyelenggara Karangjambu. Pokoknya hujan masih air, dia masih milik orang lain. Kok ke arah situ? Tahan banting lah hujan ya. Oke, selanjutnya beralih ke Mbak Cikan. Oke. Ini daerah perkotaan dong, Bukat Teja ya. Iya. Nah, ini beda karakteristik dengan daerahnya Mbak Hesti. Kalau Mbak Cikan ini dari Bukat Teja, kecamatan Bukat Teja, Penaruban ya. Itu dataran rendah ya Mbak. Ada dataran tingginya nggak kira-kira? Nggak ada dataran tinggi. Itu rata ya, Rata ya? flat banget, flat. Dengan geografis yang berbeda tentunya, kemudian bisa disampaikan kendala teknisnya apa, hal yang menarik di dalamnya. Kalau untuk kendala teknis dari tahapan awal sampai terakhir pun, menurut saya pribadi tidak terlalu banyak kendala sih. Maksudnya kayak masih aman-aman aja. Mungkin kalau misalkan kalau ditanya untuk kendalanya harus ada jawabannya. Menurutku adalah waktu. Karena karena kita kan juga sebelum menjadi penyelenggara, kita juga pasti punya kesibukan masing-masing nih. Betul. Terus kita adalah penyelenggara untuk pilkada, itu yang waktunya itu tidak bisa yang jam kerjanya itu bukan dari 9 to 5, tapi memang sewaktu-waktu 20. Kalau katanya ketua PPK Bukat Teja itu Siapa tuh? Mas Ali. Oh, Mas Ali. Mas Ali. Kalau kata Bapak Ali Wahyu Hidayat ini adalah itu badan ad hoc itu kerjanya 24 jam, bukan 9 to 5 itu. Jadi kadang kita masih di luar kota atau masih di mana, nanti malam tiba-tiba ada undangan nih, nanti malam jam 7:30, aku harus melakukan apa ya gitu. Tiba-tiba lagi tidur di telepon ya. Iya, tiba-tiba data gitu. Iya ya. betul. Tiba-tiba Mbak Cikal, ini ya datanya Penaruban. Oh iya boleh, ditunggu sebentar.
Kayaknya mungkin hampir semua PPS yang Iya. ada di Purbalingga Iya, betul. ngalamin kayak gitu ya. Kita di sama PPK ya. Iya, Itu wajib sih. Wajib. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Suarakan pokoknya keluh kesah atau suka dukanya gitu ya. Ada lagi? Kalau sejauh ini sih cukup sih, tidak ada tidak terlalu banyak kendala yang dialami. Overall lancar lah ya. Aman. Buktinya pelaksanaan pilkada di Kecamatan Bukit ya berjalan lancar. Gak ada kendala. Iya. Itu tadi ya hal-hal yang kita kupas. Pertanyaan kedua. Selanjutnya ini Mbak Hesti dan Mbak Cikal ini kan orang-orang terpilih ya di jajaran penyelenggara. Kalau Mbak Hesti di PPK-nya, kalau Mbak Cikal di PPS. Kira-kira selama penyelenggaraan ini kan berjalan lancar gitu ya. Tips and trick atau kiat-kiat untuk menjadi penyelenggara yang menjalankan tugas dengan baik itu gimana sih dengan lancar? Supaya teman-teman di luar sana nanti punya gambaran kalau jadi penyelenggara di hajat demokrasi yang ada di tahun depan. Kalau minat itu mereka udah punya persiapan gitu. Pertama dari Mbak Hesti. Oke, terkait kiat-kiat. Yang pertama itu tentu lingkungan sih. Lingkungan. Ya, betul. Karena kalau misal sebuah organisasi maupun penyelenggara demokrasi ataupun hal lainnya, kalau lingkungannya nggak nyaman, itu pasti udah buat kita juga nggak enak untuk bekerja gitu. Iya, terus juga komunikasi. Komunikasi lingkungan itu sangat penting. Kunci. Iya, kunci. Komunikasi adalah kunci. Iya. Betul. Kunci. Iya, betul. Betul. Itu kenapa? Karena kalau misal kita tidak berkomunikasi dengan sesama anggota maupun misal sekretariat, TPS, KPPS, bahkan Panwascam, dan juga Forkompinjam dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan tidak lancarnya suatu pesta demokrasi seperti itu, Mas. Iya, betul. Nanti itu malah akan menyebabkan kerancuan di kedepannya. Seperti misal, saya kan divisi data nih. Misal ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan ke kecamatan. Kayak misal kita perlu memastikan apakah orang tersebut memang benar-benar berada di Karangjambu atau tidak gitu. Biasanya kita minta bantuan untuk dicekkan di SIAK gitu. Sistem informasi. Seperti itu, Mas. Selanjutnya dari Mbak Cika, gimana? Kalau untuk dari aku, untuk yang mungkin akan berminat di 5 tahun ke depan menjadi penyelenggara, persiapkan waktu, sabarnya itu ditambah. Sabarnya itu ditambah. Sabar-sabar jadi penyelenggara. Iya, ya. betul. Karena pasti ada aja. Terus itu tadi benar kata Mbak Hesti, itu adalah komunikasi. Komunikasi itu kunci dari semuanya. Iya, betul. Kayak komunikasi kita dengan pasangan kita ya. Iya, betul. Itu wajib ya, komunikasi. Ini komunikasi nggak ke pasangan yang di sini? Oh, saya single. Oh, single nggak? Single. Oh, single semua ini teman-teman YouTube. Semuanya single. Mas Muci? Hah? Saya deh. Oh, sudah ada. Iya. Ini saya harus mengakui ya. Iya. Nanti takutnya di ini ya. Saya kan ditonton. Ditonton. Langsung di-mention. Dan juga saya terbiasa mengakui kalau saya sudah gitu. Oh, berarti kalau nggak ditonton nggak mengakui. Enggak. Saya tetap mengakui itu. Langsung telepon nih. Udah kita beralih. Oke. Kita langsung ke topik lagi ya. Oke. Ini ngomong-ngomong KPU juara 3 nih. Iya, luar biasa. Dengan predikat podcast KPU paling menyala. Woi, menyala bangku. Ya, Selalu kita like kasih itu. Apresiasi ke KPU Purbalingga. Keren banget. Karena ternyata saking kreatifnya ya dan lebih aktif dari teman-teman KPU yang lain mungkin ya. Gitu. Tapi Betul. intinya kita punya predikat yang terbaik nih. Juara ketiga di tingkat provinsi. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait dengan suka duka selama jadi penyelenggara. Kayak gitu. Barangkali Mbak Hesti, Mbak Cikal itu ada keluh kesah, sukanya gimana, dukanya gimana, atau mungkin dengar nih dari teman-teman penyelenggara Karangjambu, PPS, KPPS-nya, atau dari teman-teman Bukateja, KPPS-nya, KPPS Benaruban, atau KPPS yang tersebar di Kecamatan Bukateja, ada nggak? Dengar-dengar gitu, suka dukanya gimana, keluh kesah. Pertama dari Mbak Hesti. Oke, kalau suka dukanya saya sendiri ya, itu mungkin ini sih terkait pemegang di aplikasi pada saat awal yaitu Chocolate dan juga Sirekap. Nah, itu memang saya berasa 24/7 itu harus standby, betul. Entah itu ada kendala dalam sistem maupun handphone sih
pemegangnya. Tetapi terkait kendala keluh kesah itu saya selalu komunikasikan dengan teman-teman PPK yang lain. Jadi kita tuh saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi ketika dimintai tolong terkait keluh kesah saya terhadap aplikasi-aplikasi yang sangat ribet itu, nah itu saya komunikasikan dengan teman-teman yang lain gitu Mas. Itu suka duka tuh Mbak Hesti ya? Iya, suka duka saya. Terus kalau terkait suka duka teman-teman, insya Allah yaitu karena kita Ngeluh apa tuh? Ngeluh-ngeluhnya. Sangat dikorek ya ini ya. iya sangat dikorek. Sangat dikorek ya. Kalau keluh kesah mungkin dari teman-teman nggak ada sih, kayak kita langsung menutupi backup satu sama lain gitu Mas. Iya betul. Jadi ketika ada problem yang satu, entah itu ketua maupun anggota divisi yang lain, hukum maupun SDM, itu biasanya kita langsung tutupi gitu. Jadi kalau saling backup lah. Iya Luar betul. biasa. Kuncinya komunikasi. Iya betul. Ketemu lagi kan kalau komunikasi. Oke. Kalau Mbak Cikal gimana? Apa tadi pertanyaannya boleh diulang? Suka duka dari teman-teman penyelenggara, baik dari Mbak Cikal, teman-temannya di Bukateja, apa PS juga kemarin, siapa tahu ada suka dukanya selama jadi penyelenggara pemungutan. Secara garis besar itu aku masih sama Mbak Esti, mungkin karena kita di satu divisi yang sama, itu di aplikasi Sirekap sama e-coklit. Kalau e-coklit mungkin nggak terlalu seribet Sirekap ya, walaupun ternyata Sirekap Pilkada itu jauh lebih mudah. Cuman kan balik lagi kepada si pengguna di KPPS-nya gitu. Entah device-nya yang tidak memadai atau Mbak ini gimana? Server down ya. Iya. Kayak Masya Allah Sirekap ini. Kalau untuk sukanya adalah aku bisa lebih mengenal masyarakat. Aku bisa, iya betul. Jadi itu masyarakat, apalagi di desaku. Di desa kayak, oh ternyata ada ya Mbak Cikal itu di desaku gitu, di desa Praduga. Iya, karena secara pribadi aku lebih sering ada di kota. Iya, aku lebih banyak di luar daripada di desa sendiri. Makanya merasa ternyata aku bisa mengenal semua orang gitu. Jadi Cikal ini anak kota, Hesti anak desa. Oh, enggak gitu. Konsepnya kayak gitu konsepnya. Lebih baik anak pegunungan. Anak pegunungan. Ini di luar ekspektasi ternyata. Random ya, ternyata ini ya, anak pegunungan. Jadi bisa kapan-kapan berakhir. Maksudnya Mbak Cikal main ke pegunungan, atau Mbak Esti main ke perkotaan. Justru saya malah sering di kota. Tuh. Sekarang ini kan. Genset soalnya. Iya. Tapi sekarang lebih pengen menetap di pegunungan atau di kota? Nah, itu tergantung sih. Nggak bisa jodoh. Oh jadi biro. Iya. Mbak Cikal itu suka dukanya. Iya, aku jadi lebih banyak mengenal masyarakat. Terus dengan aku bergabung di PPS itu kan otomatis ketemu nih sama PPS di 14 desa di Bukateja. Kayak, oh ternyata ketemu sama kakak kelasku dulu, berkenalan dengan bapak ibu yang sudah berpengalaman, bekerja sama dengan bapak ibu yang sudah berpengalaman ataupun yang sama-sama baru memulai gitu. Sukanya itu dapat pengalaman, dapat keluarga. Iya, betul. Oke. Ada pengalaman menarik mungkin dari suka duka teman-teman penyelenggara yang cinlok nggak kira-kira? Cinlok kayak teman-teman RPS gitu. kebetulan Nggak ada ya? Kayaknya isinya belum ada sih. Sejauh ini belum ada sih. Kita cuma berusaha menjodohkan aja. Antara entah itu jadi atau tidak urusan mereka. Kita sebenarnya sudah berusaha betul. Kalau tadi nangkep dukanya itu dari sudut pandang Mbak Esti dan Mbak Cikal itu sebagai divisi data ya. Iya. Itu dukanya pada saat pengaplikasian ini apa? Ya, Alat bantu ya. ketika itu sih lebih tepatnya memang lagi down atau dalam proses perbaikan. Tapi alhamdulillahnya ketika hari H itu Lancar. Sirekap lancar Lancar jaya. jaya. Hanya itu Sirekap mantap. Halayak itu semua itu kalau diketahui bahwa di Pilkada serentak 2024 itu ada alat bantu namanya Sirekap ya, Betul. untuk penghitungan suara, perolehan suara hasil itu. Dan Sirekap hadir dengan fitur yang lebih baik dan kelengkapan dan upgrade Iya, dari betul. Sirekap pada pemilu terakhir kemarin.
meskipun server down ada perbaikan tapi di hari H lancar aja ya. Iya, Alhamdulillah. Bisa memudahkan proses penghitungan di tingkat kecamatan kayak gitu. Oke, selanjutnya nih pertanyaan berkaitan dengan teman-teman buat kedepannya, kasih pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana. Kira-kira kalau ada hajat demokrasi lagi, kira-kira teman-teman ini udah kapok apa belum nih jadi penyelenggara? Kalau kapok, aku sebenarnya masih penasaran sih. Apakah kan awalnya kita berasal dari penasaran kan? Ternyata kita bisa melewati itu semua. Kayak kalau basic kan langsung di PPK nih tingkatnya. Ya siapa tahu. Oh, tahun depan Iya, 5 tahun ya, akan tapi datang. PPK ya. Iya betul, Hati-hati siapa nih, Mas tahu. Ali nih. Nanti ada yang mau daftar nih. Iya nih. Siap-siap Ya, Mas Ali. Siap-siap. Beregenerasi. Jangan Iya. tua-tua terus ya. Kayak gitu ya. Oh, itu bukan aku yang bilang Pak Ali. Oh, regenerasi kan yang lama diganti yang baru gitu kan. Siapa tahu yang lama itu mungkin tidak naik lagi. Jadi PPK bisa jadi menjadi komisioner atau bisa kan tidak ada yang tahu. Gak kapok sama sekali ya. Belum. Kalau bisa jangan kapok. Jangan kapok dong, betul. Kalau Mbak Esti gimana? Sama sih kayak Mbak Cikal. Kayak ya apa ya, masih tertantang ya. Iya, kita. masih penasaran. Masih penasaran untuk demokrasi selanjutnya itu bagaimana sih, apalagi kalau setiap tahun pasti kan itu banyak hal-hal yang baru, pembaruan, pokoknya kayak ya semakin membuat kita penasaran lah kedepannya akan seperti apa dan bagaimana gitu. Pasti kan di 2024 ini dengan tahun-tahun lalu kan itu sangat berbeda. Nah, itu mungkin dari teman-teman yang sudah berpengalaman di tahun-tahun lalu kan pasti merasakan lah. Nah, kita juga pengen merasakan Betul. apa sih bedanya di tahun 2024 dan juga 5 tahun yang akan datang seperti itu. Menarik ya ini ya. Pokoknya teman-teman narasumber kedua ini gak ada yang kapok. Malah jangan sampai kapok ya. Iya. Betul. Jadi penyelenggara tuh asik ya. Banyak Asik. keluarga gitu kan. Kebetulan saya juga penyelenggara. Kayak gitu. Ya sebenarnya sama-sama ngerasain jadi penyelenggara. Iya. Gitu ya. Nah, malah saya lebih asik lagi dengar teman-teman dari lain kecamatan ini suka dukanya gimana, hal yang menarik apa saja di situ, terus pelaksanaan tugasnya bagaimana. Oke, kemudian ini tadi kan karena teman-teman nggak mungkin merasa kapok ya, malah tertantang dan mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman masyarakat Purbalingga, barangkali ada yang berminat jadi penyelenggara kayak gitu di hajat 5 tahunan nanti kayak gitu. Barangkali ada ajakan atau pesan kayak gitu. Pertama dari Mbak Esti. Oke, kalau terkait untuk teman-teman di 5 tahun ke depan, saya berharap mungkin yang muda-muda ataupun yang masih semangatnya masih membara, ayo teman-teman kita bangun pesta demokrasi ini secara sukses dan menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti tahun sekarang maupun yang sebelumnya itu tidak baik, tapi menjadi yang lebih terbaik seperti itu. Gitu. Oh, Mbak Cikal gimana? Buat teman-teman yang ingin mencoba, cobain aja. Aku rasa kalian akan ketagihan sih. Kayak jujur kayak aku pribadi dengan udah selesai. Kapan lagi nih bertemu dengan teman-teman di PPS dan PPK kecamatan kayak Baju kebesaran kita ini iya mau jauh dipakai ya? iya mau dipakai masih dipakai 5 tahun lagi ya, agak lama ya Iya. gitu. Belum kalau berat badannya naik ya. Oh iya. Kita harus jaga kondisi sampai 5 tahun ke depan. Iya. Oh jangan, nggak apa-apa kan bisa bikin lagi. Iya. Oh, iya. Iya. Oh begitu ya teman-teman ya. Ada Cobain saran aja. dan motivasi dan pesan-pesan dari Mbak Esti dan Mbak Cikal. Satunya yang masih punya semangat membara, ayo coba gitu kan. Iya. Kalau dari Mbak Cikal cobain lah, nggak ada salahnya nyoba dan pasti dapat pengalaman yang baik gitu kan. Iya. Nah, kesan selama pelaksanaan pilkada di Purbalingga ini gimana? Kesan dari Mbak Esti, kesan di kecamatannya sendiri mungkin atau secara menyeluruh pelaksanaan di Purbalingga gimana? Ya oke, kalau kesan saya sendiri seperti halnya Mbak Cika tadi, saya jadi mengenal orang-orang dan juga kayak saya kan termasuk yang dibilang introvert juga enggak, dibilang extrovert juga enggak. Jadi kayak, nah ini kayak ajang saya untuk menunjukkan bahwa saya itu memang bisa berbaur bersama masyarakat maupun melakukan penyelenggaraan pesta demokrasi ini, gitu Mas. Ya kesan saya bisa melakukan
hal yang tadinya saya pikir tidak bisa saya lakukan gitu. Awalnya mikirnya nggak bisa ya. Iya betul kan, ada rasa takut gitu Mas, kayak kira-kira bisa nggak ya bersosialisasi dengan orang ini ataupun melakukan hal-hal seperti ini, apalagi dari awal dilantik hingga saat ini itu dari awal seperti pemetaan TPS itu kan paling awal ya di divisi data dan informasi. Nah itu saya agak kira-kira bisa nggak ya berkomunikasi dengan TPS maupun dengan stakeholder lainnya gitu. Kira-kira apa mampu gitu. Ternyata saya membuktikan saya bisa gitu Mas. Bisa. Awalnya rasa takut ya dengan tugas-tugas yang ternyata diketahui oleh Mbak Esti. Ternyata pelan-pelan sambil berjalan semuanya bisa ya. Iya betul. Kemudian dari Mbak Cika, Kalau kesannya dari gimana? kesannya aku bangga ya sama diri sendiri, ternyata Bangga. bisa bertahan sampai sejauh ini, Masya tidak menyerah di tengah Allah. jalan. Ya, terus Terus aku mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman ad hoc Kabupaten Purbalingga yang sudah mau komitmen. berkomitmen dan bekerja sama untuk melancarkan Pilkada 2024 terutama di Purbalingga dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, itu ya dari Mbak Cika bangga. Pertama bangga ke Ya diri pertama sendiri. bangga diri Itu sendiri. ya, kita Iya, terus bangga ya. mengapresiasi. Terima kasih sudah Benar-benar. berjuang sampai Nggak perlu detik ini. apresiasi orang lain Iya, ya, yang penting apresiasi dulu betul. sendiri. Itu yang harus ada di diri kita ya. Kita pertama bangga ke diri kita dulu ya. Iya, Betul. Kita masing-masing. Setelah kita bangga ke diri kita masing-masing, kita juga bisa introspeksi dan Iya. evaluasi diri ke depannya untuk lebih baik lagi ya, gitu ya. Oke. Dan ternyata sudah ini ya, apa namanya, berlalu ya proses pelaksanaan pilkada 27 November kemarin, dan sekarang ini kita sudah tidak ada tahapan ya. Iya, betul. Sedih gak sih? Iya. Tapi yang paling kerasa, paling dapat kan ada keluarga ya. Itu Betul. negara ya. Gitu ya, ada keluarga. Bahkan hal menarik dalam tugas-tugas ad hoc itu banyak ya. Gitu kan, ada KPPS yang cilok gitu kan. Gara-gara satu hari kerja ya, Iya. jadi penyelenggara gitu kan. Kemudian ada yang KPK-nya cilok juga ada, ke anggotanya kayak gitu kan. Itu ada itu. Mbak Esti tahu yang itu? Oh kayaknya tahu sih itu. Tahu. Ya isunya beredar Isunya yang kan. beredar seperti itu. Oh, dari atas katanya ya. Nah itu saya masih kurang paham Oh, gitu. itu perlu divalidasi. Iya. Atau Mas Muji ternyata? Hah? Saya cilok kemarin pemilu. Iya, Gitu ya. pemilu. Oh, pemilu. Gitu. Ya makanya itu, di samping kita jadi penyelenggara tuh banyak ilmu ya, dapat banyak ilmu tadi Iya, kan betul. Mbak Esti udah di divisi data itu kan dari pemetaan, proses pemutahiran data sampai sini sampai sekarang selesai itu kan ilmunya banyak. Mbak Cikal juga di tingkat desa di BPS banyak ilmunya. Terus banyak keluarga juga. Terus sisi lain ada yang dapat Jodoh. Ya syukur-syukur Mbak Cikal sama Mbak Esti nanti habis ini dapat jodoh ya. Amin. Dan jadi penyelenggara bonus jodoh ya. Kayak gitu. Jadi banyak belajar sih kan. Awalnya kita tidak tahu tentang bagaimana apa itu dunia politik, bagaimana cara menghadapinya. Yang kita taunya apa sih? Aku mah Taunya nggak cuma ikutan. nyoblos gitu Iya, ya. kita taunya cuma ya udah pilih aja sesuai hati nurani. Sesuai dengan ternyata tidak semudah itu teman-teman. Kayak Masya Allah. Yang nyawang sih gampang ya nyawang. Iya. Ya. Allah gitu. Gajian gitu ya. Iya. Padahal kita memberikan kualitas kerja ya. Betul. Kayak gitu. Ya oke deh, gitu ya. Kita sudah ngobrol banyak ya, panjang lebar ya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas badan ad hoc di Kabupaten Purbalingga pada Pilkada serentak 2024. Tadi kita sudah mengulik hal-hal yang ada di PPK Karangjambu, terutama Mbak Esti, Kecamatan Karangjambu, kemudian Mbak Cikal di Kecamatan Bukatija dari PPS ya. Iya Gitu betul. ya. Sudah banyak kita bahas ya. Ini kita closing ya, closing sambil pegang ini nih, apa piala ya, piala juara 3. Terima kasih untuk halayak YouTube yang tersebar di Kabupaten Purbalingga ataupun di luar sana sudah menonton kami bertiga. Saya Muji Parseto sebagai host dan 2 orang narasumber Mbak Esti dan Mbak Cikal yang sudah memberikan banyak penyampaian terkait dengan pelaksanaan tugas ad hoc di Pilkada serentak 2024. Kami pamit undur diri ya. Ya. Oke, kita bareng-bareng wassalamualaikum gitu ya. Oke. Oke. Kayak gitu.
Oke. Setelah ini kita boleh ya ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, ya. boleh. Di Dan balik layar. lagi. Nah, ini kalau di depan layar kita malah jadi ini ya mau closing dulu ya. Iya, betul. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila kita dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you di